طلع البدر علينا وجب الشكر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Al-Ustaz Haji DRS Abdul Latif MRT Al-Mursyid wal Khalifah Lidhorikotil Bangsa Bandia, para EG yang lain yang maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Hadir Bapak Yai Ihsan dari Merangin, beliau juga Mursyid Khalifah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada jamaah pengajian Al-Hidayah yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada jamaah pengajian Al-Hidayah bisa Kota Jambi. Terima kasih kami, mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka
mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada jamaah pengajian Al-Hidayah wabil khusus kepada Al-Ustaz Abdul Latif MAG yang notabene sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizahumullah, peringatan hari kelahiran itu bahasa Arabnya ada 3. Bisa milad, bisa maulid, bisa maulud. Yang tidak bisa maulud. Betul? Maka bahasa Arab mulut itu tidak ada. Adanya mulutnya saya dan mulutnya apa dengan dulu. Jadi milad, maulid atau mau, maka kita sering dengar lagu milad. Miladus Sayyidina Muhammad Ummul Qura Balatu Mu'adzam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sebelumnya mohon maaf perkenankan nanti saya dalam mengantarkan pengajian malam ini menggunakan bahasa gaduh-gaduh. Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa. Saya orang Jawa asli Purworejo. Bangsane nyong siro riko. Betul? Untuk bahasa Banjar saya jamin tidak bisa. Jadi peringatan kelahiran itu bisa maulid, bisa milad, bisa maulud. Yang tidak bisa apa Bu? Maulud. Tapi orang Jawa malah bilangnya mulut. Mulut dari kapan? Tapi tidak apa-apa, yang penting rajin ngaji. Nanti kan lama-lama tahu, betul? Yang penting rajin ngaji. Bisa milad, bisa maulid. Maka di kampung kami di Purworejo ada lagu maulid, lagu asli Purworejo. Lagunya gini: Maulidungka Allah namin hufi Allah toli'ihu Allah riwabalun Allah alaihimu Allah wawabalahu Allah ayo sholatullah Muhammad Allah Syafi'i
lagu itu ada kata-kata TV angkot. Ulidal mus Allah Tofa wahad Allah Kolhanahu Allah. Kadang Mauliduka Allah Naminhu fi Allah Toli'ilku Allah Liwa balun Allah Alaihimu Allah Wawabahu Allah. Ada TV angkot. Coba Uli terus Allah Tofa wahad Allah Kolhanahu Allah Mauliduka Allah Naminhu fi Allah Toli'ilku Allah Liwa Usul hawa Allah. TV angkot. Ada TV-nya, ada angkotnya. Ini. Menurut sejarah, yang pertama-tama memperingati kelahiran Nabi adalah Nabi sendiri, bukan yang lain. Nabi yang tiap Senin puasa. Ada yang tanya, Nabi kok tiap Senin puasa? Kenapa Nabi? Nabi menjawab, fihi wulidtu. Senin itu kan kelahiranku, kata Nabi. Nabi tiap Senin puasa. Alasannya memperingati hari kelahiran. Artinya peringatan hari kelahiran merupakan perilaku Nabi, sunnah Nabi. Kalau itu sunnah Nabi, maka Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan barang siapa menghidup-hidupkan perilakuku, artinya ia mencintai aku. Kalau mencintai aku, kelak bareng sama aku di surga. Allahumma. Kita sepakat kepingin sama Nabi di surga, betul? Salah satu ikhtiarnya memperingati hari kelahiran. Kelahiran siapa? Bebas. Bapak mau memperingati kelahiran bapak sendiri, boleh. Kelahiran istri bapak, boleh. Kelahiran kakek bapak, boleh. Kelahiran negara bapak, boleh. Kalaupun bapak mau memperingati kelahiran saya juga boleh. Saya itu lahirnya hari Ahad Pahing. Ahad itu hari paling tua. Pahing itu kata orang Jawa itu keras tapi dekat dengan rezeki. Tanggalnya 19 Desember tahunnya 54. Bintangnya Sagittarius. Jadi memperingatinya seminggu sekali, tiap hari kayak harinya kayak Nabi boleh, atau sebulan sekali tiap tanggalnya, atau setahun sekali. Kalau di kampung kami orang Jawa 3-5 hari sekali. Selapanan, betul. Lahirnya Kamis Pahing, yang Kamis Pahing dikasih binatang. Kalau bapak punya putra lahirnya hari Ahad Kliwon, yang Ahad Kliwon bikin apa? Kata orang Lampung among-amongan.
bikin tumpeng betul. Mengundang teman sebayanya minimal 11 anak. Telurnya 1 dibagi 11. Dikasih bacaan selawat tunjikan selama 3 tahun tiap hari kelahirannya. Memperingati kelahiran ini tidak harus pakai puasa. Memang nanti pakai puasa, tapi dalam kitab dikatakan pakai apa saja bisa, asal yang dapat ridho Allah. Betul? Pakai puasa boleh, baca Quran boleh, baca selawat boleh, betul? Pakai zikir boleh, baca tasbih boleh, pakai sedekah boleh. Kalau bapak lahirnya tiap Selasa, hari Selasa, tiap Selasa sedekah. Tiap hari Selasa bawa uang 5 ribuan 10 lembar dulu. Duduk di depan rumah. Kalau ada orang jalan kaki dipanggil, "Kang, tolong kesini sebentar." "Ada apa?" "Ini kan klien saya, ini buat kamu 5 ribu gitu." Bagus enggak? Bagus saja, apa dicontoh? Ibu lahirnya hari Selasa. Tiap Selasa diperingati membersihkan halaman tetangga 3 rumah itu. Boleh. Apa saja yang dapat ridho Allah. Yang kedua, yang mengadakan peringatan Maulid Nabi berbentuk pengajian umum kayak malam ini. Pertama-tama seorang raja kerajaan Irbili, namanya Sultan Mudofar Shah. Ayo tolong dipulkan sampai kata-kata Shah yang keras. Saya doakan ketika punya hutang lekas Shah gitu deh. Ayo, Sultan Mudofar, orang serentak. Sultan Mudofar, kelihatan pada punya hutang. Tapi Pak, saya dulu dapat ijazah dari bapak saya, Yasin Nawawi. Supaya bisa membayar hutang, ada doanya. Tolong yang bawa HP silakan direkam. Ini doa biar bisa bayar hutang. Siap? Siap lapangan? Saya dapat ijazah dari orang tua saya, Kiai Haji Nawawi, juga dari guru saya, Kiai Haji Khalil Yaakob Lirboyo Kediri. Tolong tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kabiru, Antalladzi la yahtadil wasihuna liwasfi al-dhomati. Ya Kabiru, ayo. Antalladzi la yahtadil wasihuna liwasfi al-dhomati. Bagus sekali kalau tiap-tiap habis salat fardu dibaca minimal 7 kali. Teman-teman ustadz, para kiai bisa buka, ada dalam kitab Al-Faq karya Imam Ghazali. Doa itu karya Imam Ghazali. Syekh Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus. Al-Ghazali itu satu kampung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu jarak. Saya punya doa supaya orang lain bisa ngutang gitu. Tapi itu kapan-kapan selesai. Yang penting doa biar bisa bayar utang, betul. Jadi yang mengadakan peringatan Maulid Nabi pertama adalah Sultan Mudofar Shah, Raja Kerajaan Irbili. Irbili itu dekat Baghdad, dekat makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu itu Sultan melihat situasi kerajaan Irbili. Maaf,
ekonomi, morat marit. Ngerti morat marit enggak? Pertanian morat marit, pendidikan morat marit, perdagangan morat marit. Walhasil terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Sultan bikin aturan, tapi tetap morat marit, tidak karu-karuan. Akhirnya Sultan punya ide, punya gagasan, saya ingin mengadakan peringatan Maulid Nabi yang sebelumnya belum pernah ada. Diadakanlah peringatan Maulid Nabi berlangsung 7 hari 7 malam. Ini pertama kali. Peringatan Maulid Nabi pertama berlangsung di Baghdad, di kerajaan Irbil. Hari terakhir diadakan pengajian akbar. Enggak kepala tanggung pengajian akbarnya mulai habis sholat zuhur sampai jam 4 malam. Mubaliknya dari Maghribi Afrika. Siapa? Asy-Syaikh Abdul Khattab Ibnu Dihyak pembicaranya. Beliau dalam menyampaikan pidatonya pakai kitab berjudul At-Tanbir fi Maulidil Bashir Nadir. Sebelum pengajian diadakan aneka hiburan segar dan ringan. Ada karnaval, kata orang Jawa arak-arakan. Kalau sini pakai betul. Ada aneka perlombaan. Kalau di kampung kami ada perlombaan lorotan Jawi namanya puncakan. Kalau sini apa itu? Panjat pinang. Mestinya kan di pinang dulu baru dipanjat. Kalau tidak panjat pinang dulu. Orang belum dibina kok tiba-tiba dipanjat gimana? Barangkali yang tertawa pengalaman. Jadi yang hadir pada peringatan Maulid Nabi itu semuanya dijamu oleh Sultan. Saking banyaknya jamuan, Sultan itu menyembelih kambing 5.000 ekor kambing, 10.000 ayam, 100 kuda. Jadi kalau Al-Hidayah tahun depan mau Nabi potong kuda bisa nggak? 100 ekor kuda. Nampannya, ngerti nampan nggak Pak? Wadah jajan itu nampannya ada 30.000 nampan. Lengkap ada roti yang ada menteganya sejarahnya. Jadi kalau Maulid Nabi itu rotinya hendaknya ada menteganya, jangan roti kering gitu. Minumannya 100.000 gelas, pakai minuman susu semuanya ada telurnya. Jadi kalau Maulid Nabi kok pakai aqua itu barangkali kurang memahami sejarah itu. Aku ini jalan. Selesai Maulid Nabi, rakyat Irbil semuanya senang. Ada stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Ekonomi tertata, pertanian tertata, pendidikan tertata. Berkah peringatan Maulid Nabi. Akhirnya dicontoh negara-negara lain. Mesir mencontoh, Madinah, Mekah, Pakistan, India, bahkan masuk di Indonesia. Peringatan Maulid Nabi pertama di Indonesia ini berlangsung di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai yang mengadakan Sultan Walikus Soleh sejarah.
Kalau di Pulau Jawa, peringatan Maulid Nabi pertama berlangsung di Demak, yang mengadakan Raden Patah Sultan Demak Bintoro kelahiran Palembang. Ini sejarah. Maulid Nabi pertama di Demak ini, wali-wali yang sepuh kayak Sunan Ampel, Sunan Giri itu baca doa. Mubaliknya siapa? Sunan Kalijogo. Mubaliknya dia ahli pidato. Ada keseniannya. Waktu itu namanya gamelan wayang. Maka Sunan Kalijogo mengatakan wayang itu singkatan wajib sembahyang gitu. Jadi kalau ada orang rajin nonton wayang nggak pernah sholat, jelas dia nggak ngerti sejarahnya wayang. Jadi wayang itu singkatan wajib sembahyang. Sunan Kalijogo di tengah-tengah baca sejarah Nabi, baca syahadat, pakai lagu Jawa, diiringi gamelan wayang. Pakai lagu Jawa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyarakat tanah Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Islam berkembang di Jawa sehabis ada Maulid Nabi di Demak sejarahnya. Ada muridnya Sunan Kalijogo, tidak begitu pandai ngaji, tapi taat sama guru. Karena nggak pandai ngaji, tidak menjadi balik. Dapat tugas dari Raden Patah, ketua konsumsi. Siapa ketua konsumsinya? Orang Purworejo, namanya Raden Cokrojoyo, petani tukang sadap kelapa. Jadi Purworejo itu kelasnya itu ketua konsumsi. Kok sampai ada yang jadi mubalik kan luar biasa itu. Maulid Nabi pertama di Demak, ketua konsumsi orang Purworejo namanya Raden Cokrojoyo, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan Gesem. Maka
masyarakat di kampung kami ada lagunya Sunan Geseng. Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo, bangun masjid ing Loano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ana, bikin besok monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilai sholatan daimatan didawami mulkillahi. Cokrojoyo itu temannya Joko Tingkir, sama-sama muridnya Sunan Kali. Joko Tingkir punya keturunan menjadi ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa? Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, itu masih keturunan Joko Tingkir. Joko Tingkir kalau berangkat haji naik getek, mesti getek enggak? Perahu, naik getek, sampan, dijaga 40 ekor buaya. Dulu kan belum ada polisi maksudnya, yang menjaga kan buaya. Tiap berangkat haji sama teman-temannya dijaga 40 ekor buaya. Ada yang nggak berangkat kemudian dicokot boyo, semua makan dicokot. Terus ada lagunya, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, ayo sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji ora dicokot, sing beri cokot boyo, sing beri cokot boyo, sing beri cokot boyo, sing beri dicokot boyo. Keturunan Joko Tingkir menjadi ulama besar. Siapa? Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Itu masih kuliah Joko Tingkir. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru syariat, punya guru thariqah. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariat yang mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan sebagainya. Adapun guru thariqahnya Mbah Haji Hasyim Asy'ari talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu tarekat Hasyim Asy'ari. Kalau sudah tahu pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat? Coba dulu. Kalau sudah tahu pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat? Itu berarti pengurus NU yang belum tarekat. Betul? Ketika saya kecil, saya ingat ada tokoh NU dari Banjarmasin, almarhum Bapak Kiai Dr. Idham Khalid. Saya masih kecil, sering ke pesantren saya, itu teman akrab bapak saya,
Ini sejarah. Bahkan dulu ketua Jakman pertama itu Pak Idam Khalid, wakilnya Pak Saifu, wakilnya lagi bapak saya Ki Nawawi, wakilnya lagi Ki Zamroji Kencong Pare Kediri, dan seterusnya. Jadi ada guru syariat, ada guru tarik. Bahkan di Indonesia ini Pak, yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda ini santri yang sudah tarekoh. Yang paling ditakuti oleh Belanda. Belum ada 1 tahun Profesor Martin dari Belanda ceramah di kampus Gajah Mada. Dia menerangkan dulu Belanda paling takut sama orang tarekat. Kan dulu ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri tadi bernama Onto Wiryo. Siapa? Mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Mondok di Santren Bagelen Purworejo, mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi, Santren Bagelen Purworejo, yang makamnya ada di Budikan Bantul, Yogyakarta. Kiai Haji Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, itu keturunan Purworejo. Onto Wiryo mengaji ilmu tarekat, talqin tarekat Satoriyah kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Onto Wiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh, ilmunya sejenis pitung Banteng Betawi, ilmunya polisi, ilmunya banser, ilmunya pagar rusak, sejenis mutal gotri dan sebagainya. Kepada siapa? Kiai Haji Nur Muhammad Hadiwongso Salaman Magelang. Onto Wiryo itu Pak wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung Pandan dekat Pantai Losari. Sudah pernah ke Pantai Losari? Saya sudah. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merau-merau kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Sejarah ini. Onto Wiryo patungnya naik kuda ada di alun-alun Kota Magelang. Oleh pemerintah Onto Wiryo namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Probolinggo. Bahkan oleh pemerintah Onto Wiryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Onto Wiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro, paling ditakuti Belanda. Menghimpun kekuatan perang mengusir Belanda 5 tahun 1825 sampai 30. Walaupun cuma 5 tahun, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Onto Wiryo. Namanya Jawa Onto Wiryo, namanya Arab Mustahab, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Onto Wiryo
Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tangan Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Buas Larong Hafal. Barangkali ada yang mau merekam, saya ulangi. Diponegoro kan orang soleh, Pak. Orang soleh itu disebut namanya Allah turunkan rahmat. Begitu Nabi mengatakan tidak dirosoi nazalatil rahmat. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Haji Abdul Malik Abdul Faruk Sukaraja Banyumas Mursyid Tarekoh Naksabandia. Di antaranya Simbah Haji Dikron Abdullah Pedurungan Kota Semarang Mursyid Tarekoh Qadiriyah. Mustafat pertama di Darul Aliyah Dharma. Di antaranya Kiai Haji Badur Soleh Arif Purwasni Kediri dan masih banyak lagi. Barangkali ada yang mau merekam, saya ulang nama di baru publik. Siap HP-HP? Siap lapangan? Saya ulang nama di baru yang bawa HP merekam silakan. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Buas Larong. Paling hafalnya cuma Buas Larong saja. Jadi Diponegoro berguru syariat kepada Kiai Baidowi dan Kiai Hasan Besari Ponorogo berguru thariqah kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Jadi yang paling gigih menentang penjajah Belanda itu orang thariqah. Di Banten dulu ada masyhur namanya Geger Cilegon antara orang-orang Banten dan Belanda. Itu yang pimpin juga orang tarik siapa? Syekh Abdul Karim Banten. Sejarah. Maka kalau Bapak talqin biat kepada Ustaz Latif tepat itu, betul? Ada guru syariat, ada guru tarik. Maka zikir ada dua, ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat itu zikir yang nggak pakai talqin. Bapak dapat undangan pengajian, ada zikirnya, itu namanya zikir hasanat. Zikir bernilai kebajikan, bagus. Akan tetapi zikir hasanat perlu kita naikkan menjadi zikir darajat. Apa itu? Zikir yang pakai talqin tarekat itu darajat, meningkatkan derajat usul kepada Allah Subhanahu. Ini pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari itu alim sekarang masih bi'at-thariqah kepada siapa? Kiai Haji Mahfud Termas. Kiai Mahfud talqin biat kepada Kiai Haji Nawawi Banten. Kiai Haji Nawawi talqin biat kepada Kiai Haji Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Terus naik sampai Syekh Abdul Qadir Jai. 4 ulama besar guru tarekat di tanah Jawa, semuanya muridnya orang Kalimantan. Iya. 4 ulama besar di tanah Jawa, Khalifah Qadiriyah semua. Muridnya Syekh Khatib Sambas Kalimantan Barat. Siapa 4 ulama itu? Pertama, Syekh Abdul Karim Banten. 2, Syekh Nawawi Banten. 3, Syekh Tolkah Kalisapu Cirebon, dulunya Abbas Sepuh Suryalaya. 4, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. 4 ulama besar di Jawa,
muridnya orang Kalimantan. Maka saya ingat ketika Ayah Ali bin Abdul Wahab, ayahnya Ustaz Latif ini talqin di atas ke bapak saya bilang, ini ilmu tarekat kan semuanya dari Kalimantan. Maka saya kembalikan ke orang Kalimantan gitu, sampai kan Kalimantan gak jauh, masih keturunan Datuk Kelapian sejarah. Jadi 4 ulama besar tanah Jawa ini muridnya orang Kalimantan siapa? Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat. Ulama Indonesia yang masyhur di Arab yang namanya Ahmad Khotib ada 2. Ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, ahli fikih. Ada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat, ahli thariqah. Semuanya skopnya internasional. Maka saya ingat dulu waktu Ayah Ali masih hidup, tanya sama saya, Yai, itu dulu apa sampean Kiai Nawawi kan punya kitab berjudul Mafzaul Khalaqi. Di situ ada pernyataan Imam Hakim tentang tafsir Al-Quran. Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Tidak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji atau biat kepada Allah. Ternyata Imam Hakim ahli tafsir menafsir ayat ini, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda, ay illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin. Gak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah talqin, diajari zikir dari Allah dengan perantaraan guru mursyid yang masih hidup yang sempurna. Mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna, itu namanya kamil. Yang punya mata rantai silsilah sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Kalau Bapak ngambil tarekat dari Ustaz Latif atau yang sana, adik-adiknya makanya adik itu syaratnya jelas dari Ayah Ali dari bapak saya Kiai Nawawi, Kiai Nawawi dari Kiai Munir Pak Tiga bapak saya, Kiai Munir dari Kiai Zarkasi, dan buyut saya Kiai Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Abdul Karim Banten dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat. Jelas. Itu namanya zikir darajat. Ini ajaran Nabi. Maka namanya Qadiriyah Naksabandiyah. Yang menggabungkan 2 tarekat dari satu itu Syekh Khotib Sambas Kalimantan. Qadiriyah sama Naksabandiyah. Maka tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang dari sahabat ini kalau di Brunei terkenal dengan nama Wirid Sambas, karena yang mengusung orang Sambas. Sebenarnya Syekh Khotib itu berhak bikin nama tarekat sendiri, tapi beliau sangat tawadhu, nggak mau bikin nama sendiri, tetap didobel Qadiriyah Naksabandiyah. Berhak apa namanya Sambasiyah apa Qotibiyah, dia nggak mau, sampai tawadhu.
Ini Maulid Nabi, di samping kita memperingati lahir Nabi, tidak kalah pentingnya mengamalkan ajaran Nabi, termasuk tarik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah berfirman, Muhammad, katakan mereka yang dapat anugerah dan rahmat dari Allah supaya menampakkan kegembiraan. Orang yang dapat rahmat menampakkan kegembiraan. Ibu dan bapak sehat, rahmat dari Allah, tampakkan kegembiraannya. Dapat jamuan, rahmat dari Allah, tampakkan kegembiraan, betul. Dapat gaji, tampakkan kegembiraan, betul. Dapat proposal, berarti proposal ya? Tampakkan kegembiraan. Anggota dewan dapat honor kunjungan kerja, betul, tampakkan kegembiraan. Rahmat Allah, rahmat Allah sekian banyak ini, ada rahmat terbesar apa? Lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Maulid Nabi ini tolong tampakkan kegembiraan, betul. Kata orang Jawa, ojo ngelentruk, ngertos ngelentruk, tampak gembira. Maulid Nabi itu. Tapi kita orang punya iman, kegembiraan ini ada batasnya, dalam batas-batas yang dapat ridho Allah Subhanahu, termasuk gembira baca selawat, pakai lagu. Lagu itu bebas, nggak harus lagu Arab. Lagu Jawa boleh, Sunda boleh, Madura boleh. Saya pernah diundang ceramah di Jakarta. Yang undang saya orang Betawi. Ketika saya mau ke podium, panitia dekati saya, Pak Yai kan saya pada selawat pakai lagu daerah-daerah. Tolong malam ini kan Pak Yai ngaji di Betawi, tolong pada selawat pakai lagu Betawi gitu. Saya pusing. Tapi alhamdulillah saya ingat ada lagunya Benyamin S, lagu Betawi. Oh hujan gerimis aja. Buat pada selawat kan bisa. Sallallahu ala Muhammad, ayo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Undang ceramah di Solo. Panitia bilang sama saya, Pak Yai, ini kan di Solo, tolong nanti baca selawat pakai lagu Solo. Saya ingat lagunya Mr. Didi Kempot, lagu stasiun balapan. Bisa untuk baca selawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin hadillah. Sholatullah salamullah
Bismillah ayo kami hati Rasulillah wa kun jahidin lillah bi ahlika ya Allah tawassalna bi bismillah wa bi hati Rasulillah wa kun jahidin lillah bi ahlika ya Tadi saya bilang, di samping menampakkan kegembiraan, dan kalah pentingnya mengamalkan ajaran Nabi, betul? Maka ada hadis qudsi. Kita ini hidup lahiriah, bekerja keras, betul? Batiniah, jangan berhenti berdoa. Bekerja ini wajib. Maka Nabi mengatakan, Allah dan Nabi, ini hadis qudsi. Allah berfirman, harrik yadaka umzil alaika rizqah. Allah berfirman, gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Kerja ini wajib. Kalaupun Bapak sudah sepuh, tidak mampu, dimaklumi oleh Allah Subhanahu. Selagi masih mampu, kerja ini wajib. Nabi itu 10 tahun pengembala kambing. Nabi 10 tahun sebagai pekerja pengembala kambing. Nabi jadi buruh. Maka jadi buruh itu tidak rendah. Yang penting halal rezekinya, tentram hatinya, betul? Dalam usia 15 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. Maka Nabi 15 tahun dagang jualan alat rumah tangga. Dalam usia 25 tahun Nabi sudah kaya, sudah tertata ekonominya, nggak bikin repot orang lain. Dalam usia 25 tahun Nabi sudah kaya. Kemudian melangsungkan pernikahan dengan Siti Khadijah. Karena Nabi sudah kaya, nikah dengan Khadijah, mahar mas kawinnya tidak sedikit 20 ekor unta. Seekor unta ini sekarang rata-rata 50 juta. Kalau 20 ekor 1 miliar. Nabi itu nikah maharnya 1 miliar. Sementara dengan cukup seperangkat alat sholat tunai dulu, rasa dulu, betul? Nabi itu kaya. Lahiriah kita kerja keras. Batiniah Allah berfirman, malam yakuni abduhu alaihi. Firman Allah, barang siapa yang tidak pernah berdoa, aku marah kepadanya. Maka jangan berhenti berdoa, betul? Kalau bisa doa apa saja kita hafal.
Kalau saya ini KTP saya tertulis nama titik 2 Ahmad Halwani, pekerjaan titik 2 petani garis miring pekebun. Jadi KTP saya itu petani. Maka saya hafal doa tani. Ini ada tani yang datang nggak ini? Tolong ini saya punya doa tani kalau Bapak mau mencangkul, ya, mau mengalirkan air, ini doanya tolong tirukan. Yang bawa HP silakan rekam. Pegawai-pegawai negeri nggak hafal nggak apa-apa. Ini doa tani. Siap? Tolong direkami. Bismillahi, ayo. Masya Allah. La quwata illa billah. Bismillahi. Masya Allah. La quwata illa billah. Kalau mau masuk sawah, mau masuk kebun, masuk hutan, ini doanya. Kalau perlu di kebun-kebun ditulis doa masuk kebun. Bismillahi, Masya Allah, la quwata illa billah. Kebetulan doa itu bisa dibaca pakai lagu. Bismillahi, Masya Allah, la quwata illa billah. 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 Kalau terpaksa doa sekian banyak kita nggak hafal, Allah kasih solusi jalan keluar. Allah berfirman, man sabalahu dzikri an mas'alati aqaitu qabla ayas alani, rawahu Dailami. Kata Allah, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, nggak sempat berdoa apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Cuma kadang-kadang kita kebalik, sibuk minta nggak sibuk berzikir. Allah berfirman, barang siapa sibuk berzikir kepadaku sampai nggak sempat berdoa apa saja, nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Cuma itu saya bilang, kadang-kadang kita kembali sibuk minta, ya, tapi nggak sibuk berzikir. Sibuk bikin proposal dulu. Sampai tadi saya bilang wajahnya persis proposal itu. Betul? Ya, proposal itu penting, tapi zikir nggak kalah pentingnya. Supaya kita sibuk berzikir, cari guru zikir namanya tarik. Tarekat itu metode pendekatan diri kepada Allah.
Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili, namanya tarekat Sadiliyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdillah Asy-Syatoli, namanya tarekat Syatoliyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Baruddin An-Naksabandi, namanya tarekat Naksabandiyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Tolong Anda jangan bikin metode sendiri, betul? Belum levelnya, betul? Kita cukup lewat jalan metode yang sudah ada. Jangan bikin jalan sendiri. Kalau Anda ingin ke Jakarta atau ke Palembang yang cepat, jangan bikin jalan sendiri. Cukup lewat jalan yang sudah ada, itu saja. Betul? Makanya Torikoh itu jalan yang sudah jadi, tinggal lewat aja kita. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Walidiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno. Akhirnya Pak Hatta terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat gak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Tarekat itu menghantarkan kemerdekaan. Saya tadi bilang sama Ustadz Latif, saya besok pagi saya mau ceramah ke Johor, Malaysia, dan ke Negeri Sembilan. Ulama besar Johor, Syekh Siraj Pontian Batu Pahat Johor Baru, namanya Syekh Siraj, itu kelahiran Purworejo, Jawa Tengah. Jadi dulu Raja Johor pertama, sebelum lahirnya negara Malaysia, belum ada Indonesia, Raja Johor pertama namanya Tumenggung Abu Bakar, itu keturunan Jawa dan Bugis. Berkirim surat ke datuk saya Kiai Zarkasi. Surat itu dibawa oleh Kiai Haji Imam Afandi Selat Panjang Riau. Isi surat minta dikirim guru tarekat untuk mengajarkan tarekat di Johor, untuk menghadapi imperialisme Inggris di Johor. Akhirnya datuk saya Kiai Zarkasi mengirimkan Kiai Siraj dari Purworejo ke Johor. Kebetulan ibunda dari Ayah Ali ada riwayat kelahiran Johor. Saya sering ngaji di Pontianak, Batupahat, Sri Malung, Johor. Bahkan ketika saya pindah ke Johor pertama kali, panitia mendekati saya, Pak Yai, nanti tolong pakai bahasa Jawa saja, tapi yang kasar dulu. Ternyata orang Jawa di sana banyak. Dari Ponorogo, dari Purworejo, dari Kebumen, dari Jogja. Syekh Siraj Johor ini akhirnya menyebarkan tarekat di Jawa sudah ribuan sekarang. Sekarang tinggal cucunya Syekh Afandi bin Ghazali bin Siraj. Dari tarekat berkembang di Johor dibawa oleh Syekh Siraj. Syekh Siraj muridnya datuk saya Kiai Haji Zarkasi bin Asnawi. Ini sejarah supaya kita lebih ngerti sejarahnya orang soleh. Kalau kita sebut Allah turunkan belas kasihan ke kita, maka sering-seringlah menyebut orang soleh, betul? Ya, orang paling soleh itu Nabi. Kalau Bapak sering nyebut nama Nabi, tentram hatinya. Jangankan sampai menyebut nama Nabi,
Orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman. Baru menyebut gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Kalau Bapak sering menyebut Habibul Qalbi, tentram hatinya. Bisa disebut pakai lagu. Ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Wiji Kadir Hati Rasulul Hidayah, ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Wiji Kadir Hati Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Yang terakhir, sudah malam sekali. Sudah malam. Ada sholawat yang kalau kita baca tidak terjadi salah paham. Anak ngerti sama orang tua ngerti sama anak, menantu ngerti sama mertua ngerti sama menantu, anak buah ngerti sama komandan ngerti sama anak buah, rakyat ngerti sama pejabat ngerti sama rakyat. Ada selawat, namanya selawat Nuril Mubin. Apa? Biasanya di kampung kami, mungkin di sini juga begitu, sehabis baca tahlil biasanya baca selawat pakai lagu Nuril Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Ahmad wa ala asli lagu Jambi Alam Barajo. Ini grup Agro punya selawat Nuril Mubin tapi nggak pakai lagu Alam Barajo, pakai lagu dari Ampel Suci Surabaya. Untuk sementara lagu Alam Barajo kita tanggalkan dulu, ganti lagu dari Ampel Suci Surabaya biar dapat berkahnya Sunan Ampel. Allahumma. Lagunya enak, kalimatnya nggak berubah, lagunya yang berubah. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu
ala syafi salamullah bil mu'yidini qawlisna minal balwa iya Allah minal balwa iya Allah sallallahu rabbuna ala Rija'allah Al-Sulani Anjalillah Bakunu Al-Analillah Asa'ahullah Bifadlillah Asa'ahullah Bifadlillah Sallallahu rabbuna Syekhatul Qadir adalah raja para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya, Syarifah Fatimah ibunya. Sallallahu lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam satu Ramadan tanggalnya tak menyusuri siang harinya, tak menyusuri siang harinya. Sallallahu alaihi Abdul Qadir monggo nuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu alaihi lantaran
hadir semua, tiap hari nggak sepi dari rezeki. Saya baca kitab namanya Tanbihul Ma'ali, karya Simbah Haji Dalhar bin Abdurrahman Wartu Comol Mutilan Mugilan, mursyid Thariqah Sadiliyah. Di situ disebutkan barang siapa menjelang waktu maghrib mau baca surat Al-Falaq 7 kali tiap hari, gak bakal sepi dari rezeki. Tolong tiap menjelang waktu maghrib sore baca surat apa? Al-Falaq 7 kali. Ini dalam kitab Tanbihul Ma'ali. Bukan menjelang sholat maghrib, menjelang waktu maghrib, menjelang terbenamnya mata. Berapa kali Pak? Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian tiap-tiap menjelang maghrib gak lupa baca surat supaya rutin ada rezeki. Betul? Saya ingin yang hadir semua ini keinginannya dikabulkan Allah. Kalau ibu dan bapak ingin keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu sama Nabi. Kalau nggak rindu sama Nabi, nggak bakal keinginannya dikabulkan oleh Allah. Maka rindu sama Nabi itu penting. Orang yang rindu sama Nabi ada tanda-tandanya, mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka baca Quran, yang rindu suka baca Quran. Nabi suka zikir, yang rindu suka zikir. Nabi suka infak sedekah, yang rindu suka infak dan sedekah. Yang rindu suka bekerja. Nabi suka bekerja, yang rindu juga suka bekerja. Betul? Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu suka nyantuni anak yatim. Betul? Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha. Kalau mengaku rindu sama Nabi kok gak pernah sholat duha, omong kosong kalau rindu. Betul? Omong kosong itu kalau ke tempat saya namanya belkedes. Ngerti belkedes gak? Di kampung saya ditambahin tai rahasia. Rezeki, harta, kekayaan, maaf, gaji, honor penyuluh, honor PKH, kalau tidak dipagari pakai sholat duha, hartanya nggak akan kumpul. Maka sholat duha itu menghandle rezeki, termasuk menghandle APBN dan APBD. Betul? Mudah-mudahan ibu dan bapak rajin sholat duha. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya adalah Asyikul Mustafa. Maka grup hadir ini suka memanggil orang yang rindu kepada Nabi, manggilnya pakai bahasa Arab. Ya Asyikul Mustafa, hai orang yang rindu sama Nabi, absir, bergembiralah bikairil munah, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Asyikul Mustafa. Saya ingin yang hadir semua ini dapat pahala melebihi ibadah 60 tahun siang puasa, malam sholat sunat. Nabi mengatakan idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha.
Nabi mengatakan bikin lega hati seorang mukmin itu pahalanya melebihi ibadah 60 tahun siang puasa malam salat sunat. Ustaz Abdul Latif manggil saya bisa hadir di Majlis Al-Hidayah sini. Ustaz Abdul Latif lega hatinya, betul? Kalau Ustaz Abdul Latif lega hatinya, saya dapat pahala kayak ibadah 60 tahun. Maaf, kalau yang dapat pahala begitu banyak cuma saya nggak lega. Saya sangat lega kalau yang hadir semuanya dapat pahala kayak saya. Maaf, kalau begitu, kalau bikin lega saya mau nggak semuanya? Tanpa biaya, paling cuma 7 menit. Bikin lega saya. Maka lagu terakhir ini tolong bikin lega saya. Saya sangat lega kalau lagu terakhir ini semuanya sambil olahraga untuk kontrol kolesterol. Caranya duduk sambil gini-gini semua. Siap? Syukur yang bawa HP lampunya dihidupkan. Siap? Saya lega, bapak dan ibu dapat pahala kayak ibadah 60 tahun. Ya Asyikal Mustafa Asyikal Mustafa Mustafa
Lama-lama capek tangannya. Tapi maaf, gini-gini ini penting untuk kontrol koles. Ustaz Latif, barangkali bisa saya kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilepaskan kesulitannya, dikaruniai keturunan yang soleh-solehah, kabul hajatnya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ada nama Iyakum Ajmain. Dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.